Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramira Muti dengan NIM 2133209 dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan mempresentasikan seminar mengenai peran Tari Ulu Ambek sebagai pengangkatan datuk di Nagari Kepala Hilalang. Latar belakang. Pengertian kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebudayaan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Eli tahun 2006. Sedangkan menurut Koente Janingrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari keseluruhan dan hasil yang harus didapatnya dengan belajar dan semua itu tersusut dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Minangkabau sejak lama telah mengembangkan seni budaya seperti tari, musik, sastra, dan lainnya. Tarian merupakan salah satu corak budaya Minangkabau yang sering digunakan dalam pesta adat ataupun perayaan pernikahan. Tari Minangkabau tidak hanya dimainkan oleh kaum perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Ciri khas tari Minangkabau adalah cepat, keras, menghentak, dan juga dinamis. Ada pula tarian yang memasukkan gerakan silat ke dalamnya, yang mana salah satunya yaitu tari Uluambe. Uluambe yang ada dalam masyarakat Nagari Kepala Hilalang merupakan salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang hingga saat sekarang ini. Uluambe merupakan sejenis pertunjukan seperti silat yang menghadapkan dua orang laki-laki yang saling mempertunjukkan gerakan pencak. Satu orang pemain berperan sebagai penyerang atau lalu, dan satu orang lagi dinamakan dengan penangkis atau ambek. Pertunjukan ulu ambek dilakukan dalam acara pengangkatan datua atau penghulu dan juga pada acara alit nagari di suatu daerah tersebut. Pada hari pelaksanaan tersebut akan datang tamu-tamu dari nagari lain untuk menghadiri undangan tuan rumah. Para tamu yang datang terdiri dari Nina Mama, Kapalung Mudu, dan kelompok ulu ambek. Pertunjukan ulu ambek terlebih dahulu harus ada izin dari para penghulu. Hal ini tampak ketika pertunjukan berlangsung. Para nenek mama dan penghulu dari beberapa nagari harus hadir dan duduk di pinggir tempat pertunjukan. Oleh karena itu, pertunjukan Ulambe dapat dikatakan sebagai pertunjukan adat yang diatur menurut aturan-aturan yang ditetapkan atas kesepakatan bersama dari pemuka adat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses pengangkatan datuk dalam pertunjukan Ulambe tersebut. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang bagaimana peran tari Ulambe sebagai pengangkatan datuk di Nagari Kepala Hilalang. Rumusan masalah. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tradisi Ulambe menemukan peran dan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan antara lain. Yang pertama, ingin mengetahui bagaimana peran tari Uluambe sebagai pengangkatan datuk di Nagari Kepala Hilalang. Yang kedua, ingin mengetahui apakah tradisi Uluambe menemukan peran dan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, menambah pemahaman penulis tentang bagaimana cara mempertahankan kesenian Ulambe di Nagari Kepala Hilalang. Yang kedua, menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap pentingnya budaya yang berupa tari Ulambe sebagai suatu kebanggaan di Nagari Kepala Hilalang. Selanjutnya itu landasan teori. Esten 1993-24 menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat suatu nagari di Minangkabau dalam setiap melaksanakan berbagai jenis upacara adat dan peristiwa budaya dimeriahkan dengan menyajikan berbagai jenis seni pertunjukan. Bentuk kesenian yang ditampilkan bervariasi dan mempunyai corak yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini tercermin dalam kehidupan sosial. Nama Uluambe secara harfiah berarti berhenti di puncak atau disebut juga berhenti sebelum puncak dan dapat diartikan mengacu pada kualitas pencegahan pertahanan dari seni bela diri yang unik ini.
Ciri khas pada ulu ambek yang paling menonjol adalah jarang adanya kontak fisik antara pemain meskipun mereka melakukan gerakan bela diri dan pertahanan yang sebanding dengan pukulan dan tendangan yang terlihat pada silat atau seni bela diri lainnya. Serangan dihentikan sebelum memuncak atau melakukan kontak. Untuk mencapai hal ini, pertempuran yang sebenarnya terjadi pada tingkat non-fisik yang disebut sebagai tingkat raso atau perasaan. Ulu ambek dengan suara nyanyian dampeng ikut serta dalam musik. Ada dua jenis redaman yaitu redaman jantan dan redaman internal. Dampeng jantan bertanggung jawab atas gerakan serangan dan para ulu ambek. Sedangkan dampeng batino mengiringi gerak ulu ambek saat tidak menyerang atau menggarak. Adapun macam-macam sorak dampeng jantan seperti ayo anta-anta, dan ohai. Ulu ambek merupakan suntiang nenek mama pamenan deknan mudo atau mahkota bagi nenek mama, permainan bagi anak muda yang dimaknai sebagai fungsi tradisi ulu ambek. Suntiang nenek mama maksudnya adalah tradisi ulambek merupakan suatu bentuk kewibawaan nenek mama. Dalam menyiapkan pertunjukan ulambek haruslah mendapatkan izin dari nenek mama dan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh nenek mama selaku pimpinan adat. Sebelum pertunjukan ulambek dimulai, para pemainnya terlebih dahulu berjabat salam dengan nenek mama yang duduk di atas laga-laga. Masing-masing pertunjukan silat ulambek berlangsung selama sekitar 11 menit 15 menit. Selain itu, ulu ambek memiliki fungsi lain yaitu hiburan yang disebut sebagai pamenan deknan mudo atau permainan bagi anak muda. Demikian juga lingkungan sosial dan alam perlu memberikan dukungan akan keberlangsungan tradisi ulu ambek. Yang terpenting adalah pemerintah, baik pusat ataupun daerah, memulai bagian yang membidangi kebudayaan, perlu memberikan dukungan dan fasilitasi lainnya demi kebertahanan tradisi Ulambek. Upaya preservasi ini dilakukan agar tradisi Ulambek akan menemukan fungsi dan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Salah satu fungsinya adalah sebagai penjaga dan simbol eksistensi adat di masyarakat. Selain itu, Ulambek berfungsi sebagai perekat silaturahmi di antara masyarakat. Fungsi terakhir adalah fungsi hiburan serta kesenian yang dapat digunakan untuk menjaga kesadaran dan kesabaran emosional warga masyarakat. Oleh karena itu, ulu ambek dapat dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai produk budaya yang berdampak langsung bagi peningkatan perekonomian dan kepariwisataan masyarakat. Selanjutnya itu kajian relevan Maizarti 1990 dalam skripsi sarjana isi Jogja yang berjudul Tari Luambek dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Negari Kepala Hilalang di Sumatera Barat, membahas tentang bentuk penyajian luambek, tari luambek pada masa lampau dan masa sekarang. Edward Caniago dan kawan-kawan, Luambek dan Rande di Minangkabau, pengelolaan seni pertunjukan dalam konteks adat, dalam telisik tradisi, pusparagam, pengelolaan seni, Yayasan Kelola. Tulisan ini membahas masalah yang berhubungan dengan sistem pewarisan kesenian Luambek sebagai kesenian komunitas adat. Berikut adalah kerangka konseptual. Yang pertama yaitu peran tari Luambek sebagai pengangkatan datuk di Nagari Kepala Ilalang. Di bawahnya ada kebudayaan Nagari, di bawahnya ada kesenian Luambek dan tradisi Luambek dalam upaya preservasi, aturan dalam Luambek, dan terakhir yaitu pengangkatan datuk dalam Luambek. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa peneliti mengkaji lebih mendalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Data dasar penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan data pendukung. Menurut Nyoman Kutharatna, penelitian kualitatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi yang terpenting adalah menemukan makna yang tersirat. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu tari Luambek di Nagari Kepala Hilalang. Penelitian ini mengambil setting di Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Alasan memilih lokasi Nagari Kepala Hilalang adalah karena Nagari Kepala Hilalang satu-satunya yang mempunyai tradisi seni pertunjukan Luambek.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, hasil wawancara, dan pengamatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek yang diteliti. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Yang kedua adanya penyajian data. Tahap penyediaan data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian disimpulkan sesuai dengan proses yang ditemukan. Kesimpulan awal bersifat longgar dan akhirnya semakin rinci dan mengakar dengan kokoh. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.